Saya bertanya, bagaimana dalam hal ini Kejati Sumatera Utara, ya, perannya dalam memastikan kepastian hukum dan Undang-Undang Dasar 45 ini terlaksana. Kita ini Om Jack menjawab, ini program luar biasa. Kita sangat apresiasi Kejaksaan Agung ya, Puspenkum ya. Kalau direkam ini ya, saya mau nyapa juga semua pimpinan saya di Puspenkum Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Halo Bapak, Ibu semua ya, luar biasa. Saat ini keterbukaan informasi itu betul-betul. Ya, kita itu aparat penegak hukum kejaksaan seperti ikan di akuarium, dilihat ya segala macam, segala sisi ya. Dan memang kita juga ya Pak, Bu ya, kita nggak anti kritik ya, kita siap dikritik, siap diberi masukan ya. Secara hukum acara pidana bahwa untuk membuktikan orang itu layak untuk nyatakan naik ke persidangan, maka dia harus memenuhi minimal dua alat bukti. Ibu-ibu, bapak-bapak ada masalah di dalam keluarga, jangan dulu ujuk-ujuk ke pengadilan. Bagaimana ada perdamaian, cakap dari hati ke hati, mediasi. Sobat bertanya, Om Jack menjawab. Kenapa di negara kita ini, negara Indonesia ini, pelaku narkoba ataupun bandar narkoba ada hukuman mati? Kenapa korupsi tidak ada hukuman mati? Jadi apa jaksa membela yang bayar atau membela yang benar? Halo, Bang yang baju merah. Ketua Lempul. Bagus pertanyaannya. Makasih pertanyaannya, kenapa orang pelaku korupsi nggak dihukum mati? Ya kan memang di Undang-Undang Tipikor kita tahun nomor 31 tahun 1999 mengatakan bahwa ancaman hukuman itu paling tingkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun. Tapi ada surat keputusan Presiden terkait dengan pelaku tindak pidana korupsi untuk dana bencana alam itu sudah bisa dilakukan hukuman mati. Karena pada saat itu kan kita kan banyak nih bencana alam, terus pandemi gitu ya kan, bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah itu kalau diselewengkan, dilakukan oleh pelaku korupsinya, apalagi oleh aparat negara, itu kan rasanya tidak manusiawi sekali ya, karena itu kan bantuan sosial. Jadi pemerintah dengan keputusan Presiden itu diperbolehkan dilakukan hukuman mati. Dan memang kalau aturan tipikor untuk perkara yang biasa, kerugian negaranya tidak terkait dengan bencana alam dan pandemi, itu ancaman hukumannya minimal 2 tahun dan 20 tahun. Kenapa ibu itu yang tanpa anak itu dulu masih kecil, nggak tahu perjuangan anak itu bagaimana, istilahnya limper pun nggak pernah dia sumbangkan buat ibu itu untuk menabung uangnya sehingga dia hidup seperti itu. Tapi akhirnya anak itu pandai-pandainya dia menuntut ibunya di pengadilan, dan itu sudah ada kejadian Pak. Saya lihat kemarin ada seorang pengacara juga di daerah Serdang sana menggugat ibunya gara-gara menjual tanahnya di jalan tua sana. Ibu-ibu, bapak-bapak ada masalah di dalam keluarga, jangan dulu ujuk-ujuk ke pengadilan. Bagaimana ada perdamaian, cakap dari hati ke hati, mediasi. Karena bukan hanya dalam hukum waris, dalam segala hal, dalam kegiatan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bermusyawarah dulu. Kalau tidak bisa baru gontok-gontok, itu jangan. Karena itu menurut agama, menurut hukum ada 4 norma. Norma agama, hukum, kesopanan, kesusilaan, dan ada. Apakah semua tindak pidana dapat diselesaikan dengan keadilan RJ? Nah, contoh gini, teman saya lah gitu kan, memang dia melakukan hubungan di luar nikah. Nah, memang si wanita tidak hamil gitu, tapi dia dituntut gitu sama keluarga wanita gitu, atau mereka yang melakukan sama-sama mau. Nah, itu apakah bisa diselesaikan dengan RJ gitu? Pertanyaan abang ini tadi kalau tentang susila, ya susila ini kan ada
spesifik juga ini perkaranya. Kita harus case by case. Apa itu, kan? Karena sanksinya ini juga tinggi nih. Apakah dia mohon maaf pemerkosaan, atau hanya mohon maaf juga meraba, atau hanya pelecehan? Apa ini? Nah, ancamannya karena di restoratif justice ini tidak juga ancamannya tidak boleh lebih di atas 5 tahun nggak boleh. Kerugian di bawah 2,5 juta, 2.500.000. Itu. Jadi case by case kita lihat dulu apa case-nya apa ini, pasalnya apa. Kalau di atas 5 tahun sanksinya ya mohon maaf nggak bisa, harus dapat kepastian hukum juga. Tapi yang perlu juga kita sampaikan tentang restoratif justice ini adalah apa? Jangan asumsi masyarakat timbul, wah Pak kalau pelakunya ada, besok dia ngulangin, bisa juga dia tidak bisa. Ya, dia tidak bisa residif ya. Residivis nggak boleh. Kalau sudah di-RG-kan saat ini, kemudian dia mau melakukan tindak pidana lagi, oh sorry, nggak bisa begitu. Jadi luar biasa restoratif justice ya. Sobat bertanya, objek menjawab.